Yang telah dibacakan oleh penasihat hukum kedua terdakwa hingga hari ini. Kita bergabung dengan narasumber, ada Mas Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Selamat siang Mas Heri, di sini dengan Reza. Mas Heri, ini tadi kita melihat bersama ada dua terdakwa yang telah dibacakan dupliknya oleh para penasihat hukum mereka masing-masing. Kita akan membahas satu persatu dulu. Yang pertama ingin saya tanyakan adalah penasihat hukum Verdi Sambo ini menolak tuntutan jaksa karena menganggap hanya bersandar keterangan Eliezer. Anda melihatnya seperti apa, Mas Heri? Iya, tentunya suatu keyakinan itu muncul pasti ada dasarnya, Mas Reza. Eee kalau kita melihat dalam perkara ini, apa yang disampaikan Eliezer itu tentunya banyak yang bertentangan dengan terdakwa yang lain. Tapi apakah kemudian eee, yang hanya satu atau segelintir ini dianggap salah? Nah, ini kan yang kemudian ditelusuri oleh jaksa kan. Berdasarkan keyakinan jaksa, bahkan banyak dituangkan dalam surat tuntutan, keterangan Eliezer ini adalah keterangan yang dapat dipercaya. Nah, mengapa yang lain tidak dimasukkan? Karena mungkin asumsi saya berdasarkan apa yang disampaikan di surat tuntutan, ketika jaksa menyinggung masalah ketidakpercayaan, bahkan cenderung untuk mengatakan yang tidak sebenarnya, dan kemungkinan juga lingkar terdekat dari para terdakwa mengetahui hal itu tapi mendiamkan, itu kan berkali-kali juga sudah disinggung oleh jaksa penuntut umum. Dan bicara tentang keyakinan, kita nggak bisa menggoyahkan keyakinan orang lain ya, karena itu pasti berdasarkan penelusuran yang panjang juga. Sama seperti keyakinannya penasihat hukum, misalnya penasihat hukumnya Sambo bahwa Sambo nggak bersalah. Sambo hanya memerintahkan hajar, hajar itu nggak sampai mati begitu. Itu kan keyakinan juga yang dibentuk. Ya. Kalau bicara tentang dalil juga bisa dibantah misalnya. Dalil mana yang menguatkan hal itu? Dalil mana yang mengatakan misalnya tidak ada katakanlah kliennya atau Sambo itu di sekitar TKP. Oke, Kan berarti begitu. secara tidak langsung sah-sah saja begitu ya, Mas Heri ya. Lalu kalau misalnya Anda sendiri menilainya seperti apa? Apakah demikian sesuai dengan yang dikatakan oleh tim penasihat hukum dari Verdi Sambo? Ya, saya coba menyelami perasaan seseorang kalau menjadi penasihat hukum ya. Tentunya ya inginnya kliennya pasti dapat keringanan, bahkan kalau Mhm. bisa bebas ya pasti menuntut kalau bisa minta dituntut bebas. Tapi kan ini bukan bukan hal yang didalilkan kemudian nggak pakai bukti dan dasar. Ya. Nah, jadinya ketika menyampaikan hal itu ya boleh-boleh saja, bahkan hal-hal yang bombastis dengan istilah-istilah Mhm. misalnya. Ini kan dari awal istilah-istilah yang dipakai oleh menurut saya di pledoi itu yang kemudian membuat kesininya banyak tanggapan-tanggapan di luar non hukum Terkesan tadi. JPU hanya mendengarkan keterangan Eliezer begitu. Ya, kalau bagi saya mau mendengarkan dari siapapun kan yang penting ada yang disampaikan adalah satu kebenaran material ya. Ya. Nah, masalah tadi ada beberapa keterangan yang sudah dibaca, yang sudah disampaikan di muka persidangan, Mhm. kemudian setelah dinilai ternyata tidak berkesesuaian, nah apakah kemudian itu harus dipersalahkan? Nah, kan itu yang tadi kita sampaikan. Kalau kita bicara penghormatan dengan sehormat-hormatnya pembelaan itu dilakukan, baik dari sisi jaksa penuntut umum maupun kuasa hukum, Mhm. harusnya ini bukan bukan lagi menjadi bagian atau konsumsinya kan. Karena Eee, penasihat hukum dari Verdi Sambo, Mas Heri juga merasa dan beranggapan bahwa jaksa ini mendiskreditkan para saksi. Selama persidangan dimulai hingga saat ini, Anda melihatnya seperti itukah rasanya atau seperti ya, apa? itu kan bahasa yang dicuplik kemudian dikait-kaitkan agar ini jadi memversuskan Jaksa antara dengan penasihat saksi, hukum. keterangan saksi itu sendiri dengan Mhm. jaksa penuntut umum misalnya. Jadi itu kan ya seolah-olah ya kalau menurut saya orang boleh aja punya perasaan yang begitu, tapi jangan baperan juga. Mhm. Jangan mengkaitkan kan perang pembuktian antara kuasa hukum dan jaksa penuntut umum, fair saja. Nggak usah dibawa-bawa orang di luar dari circle itu kan. Nah, Mhm. kalau kita terbiasa di bidang litigasi, ya kita sudah paham, kita nggak perlu membenturkan orang lain. Ini pertarungannya yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum dengan penasihat hukum untuk membuktikan di depan Mhm. jaksa. Jadi lebih baik nggak usah dibenturkan dengan orang lain menurut saya. Oke, jadi one on one saja begitu ya? Ya, betul Mas.